Assalamualaikum. Halo Sobat Lemari Tua, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, seperti biasa malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Aku masih ingat jelas malam itu. Perjalanan ke Malang rasanya lebih melelahkan dari yang kubayangkan. Harusnya aku sampai sore, tapi karena ada urusan kerjaan yang molor di Surabaya, akhirnya aku baru bisa berangkat menjelang petang. Jalanan yang macet, hujan deras di beberapa titik, dan badan yang udah capek banget bikin aku nggak bisa ngebut sama sekali. Begitu masuk wilayah Malang, jam sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Malam itu dinginnya menusuk, khas Malang apalagi karena gerimis kecil masih turun. Aku mulai panik karena harus segera cari tempat buat menginap. Gak mungkin aku lanjut perjalanan ke kota lain. Badan rasanya udah mau rontok. Aku berhenti di beberapa hotel yang kulihat di jalan utama. Masuk ke resepsionis, nanya kamar kosong. Jawabannya sama semua, maaf, full. Karena kebetulan malam itu memang musim liburan. Bahkan ada beberapa tamu lain juga yang terlihat ditolak karena kehabisan kamar. Aku coba juga ke beberapa homestay kecil. Sama aja, semua penuh. Di titik ini, aku udah pasrah. Rasanya pengen tidur di mobil aja. Tapi karena hujan makin deras, aku pikir tidur di mobil juga beresiko. Selain dingin, nggak nyaman, aku juga bawa barang-barang penting dari kerjaan yang agak bikin khawatir kalau ditinggal di parkiran sembarangan. Akhirnya aku terus nyetir pelan, masuk ke jalanan yang makin sepi. Lampu jalan mulai jarang. Kiri kanan lebih banyak pohon besar dan bangunan tua. Aku sempat mikir, ya ampun, jangan-jangan malam ini aku beneran gak nemu penginapan. Tapi, di tengah jalan yang sepi itu, aku melihat sebuah bangunan cukup besar di sebelah kanan jalan. Dari kejauhan, aku bisa membaca papan namanya, sebuah hotel. Lampu depannya terang, kaca lobi berkilau, bahkan ada semacam neon sign yang masih menyala dengan jelas. Bangunannya kelihatan modern 3 lantai, dan jujur aja, dibanding hotel-hotel kecil yang tadi aku coba, tempat ini kelihatan jauh lebih meyakinkan. Aku langsung belok masuk ke parkirannya. Parkiran cukup luas, tapi anehnya cuma ada beberapa mobil yang terparkir. Aku pikir mungkin kebetulan aja tamunya sedikit. Malam makin larut, hujan makin deras, dan jujur aja, aku merasa kayak dapat keberuntungan nemu hotel sebagus ini di tengah keputusasaan. Begitu aku masuk ke lobi, suasananya adem. Lampu gantungnya terang, lantai marmernya mengkilau, sofa di ruang tunggu rapi. Dari kesan pertama, hotel ini kelihatan bersih banget, kayak baru direnovasi. Di meja resepsionis, ada seorang pegawai. Seorang pria muda, wajahnya datar tapi tetap profesional. Begitu aku mendekat, dia menyapaku dengan suara pelan. "Selamat malam, Pak. Cari kamar?" Aku mengangguk. "Iya." "Ada kamar kosong?" Dia hanya menunduk sebentar, mengetik sesuatu di komputer di hadapannya, lalu langsung menjawab, "Ada, single bed lantai 2, mau?" Aku lega banget. Tanpa pikir panjang, aku langsung bilang iya. Proses check-in cepat, gak ada banyak formalitas, bahkan aku gak diminta KTP untuk difotokopi seperti biasanya. Aku sempat agak aneh, tapi di kepalaku cuma ada satu pikiran, aku butuh tidur. Dia menyerahkan kunci kamar, iya, kunci beneran, bukan kartu elektronik. Warnanya agak tua, gantungannya dari logam bulat dengan nomor kamar,
207. Aku ucapkan terima kasih, lalu menuju lift. Lift itu terbuka cepat, aku masuk, menekan tombol lantai 2. Rasanya lega. Akhirnya sebentar lagi bisa rebahan. Begitu masuk kamar, aku sempat terdiam sebentar. Kamar itu rapih banget. Kasurnya bersih, spray putihnya wangi, ada meja kerja kecil, TV, lemari, dan kamar mandi dalam yang lengkap dengan handuk serta sabun. Aku sempat mikir, hotel sebagus ini kok bisa sepi ya? Aku taruh tas di kursi, lalu rebahan sebentar di kasur. Empuk, nyaman, bikin badan langsung lemes. Rasanya semua beban perjalanan malam itu hilang. Sambil berbaring, aku sempat melirik jam dinding. Jarumnya menunjukkan jam 12.45 malam. Tapi yang bikin aku agak bingung, detiknya tidak bergerak. Aku pikir mungkin baterainya habis. Gak penting, batinku. Aku lalu coba menyalakan TV. Sebentar ada siaran lokal, tapi tiba-tiba layar berganti jadi semacam statis abu-abu penuh semut. Remote ku tekan berkali-kali, tapi channel lain gak ada. TV lalu padam sendiri. Aku sempat heran, tapi karena terlalu capek, aku biarkan aja. Aku masuk kamar mandi, cuci muka, gosok gigi, lalu balik lagi ke kasur. Malam itu aku cuma pengen tidur. Suasana kamar hening banget. Hanya suara hujan deras di luar jendela. Sebelum benar-benar tertidur, aku sempat bergumam dalam hati. Syukur banget masih bisa dapat hotel bersih gini. Malam ini pasti bakal tidur nyenyak. Tanpa sadar, mataku terpejam perlahan. Aku benar-benar gak kepikiran sedikit pun kalau malam itu adalah awal dari sesuatu yang gak pernah akan aku lupakan seumur hidup. Aku gak tahu jam berapa tepatnya aku mulai terbangun malam itu. Yang jelas rasa dingin menusuk langsung bikin aku membuka mata. AC kamar masih menyala dengan suara berdesis pelan. Tapi entah kenapa aku merasa seperti ada angin lain yang masuk. Bulu kuduku merinding pelan. Awalnya aku pikir mungkin karena AC terlalu dingin, jadi aku tarik selimut lebih rapat. Tapi di saat itu, aku mulai sadar ada sesuatu yang terdengar samar, yaitu suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Aku diam. Telingaku kupasang baik-baik. Benar, ada suara ketukan. Bukan keras, tapi cukup jelas terdengar di antara derasnya hujan. Dari arah pintu kamar. Aku bangkit pelan, masih setengah sadar. Ku buka mata lebih lebar, memperhatikan pintu kayu coklat di seberang ranjang. Aku menunggu, tapi setelah beberapa detik, suara itu berhenti. Mungkin aku yang halu atau suara dari kamar sebelah, batinku. Aku rebahan lagi, berusaha tidur. Tapi baru beberapa menit mataku hampir terpejam, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan ketukan, tapi suara langkah kaki di koridor. Berderik, ritmis, pelan tapi panjang. Seperti ada seseorang yang berjalan bolak-balik di luar pintu. Aku terdiam. Rasakan tuku hilang seketika. Jam segini, masih ada tamu jalan-jalan? Gumamku pelan. Karena penasaran, akhirnya aku beranikan diri bangkit. Aku berjalan ke arah pintu, menempelkan telinga ke permukaan kayu. Jantungku berdetak cepat. Aku jelas mendengar suara langkah itu. Semakin dekat. Lalu menjauh lagi. Lalu mendekat lagi. Dengan napas tertahan, aku memutar gagang pintu pelan, membuka sedikit celah, dan mengintip keluar. Koridor itu kosong. Lampu neon panjang di langit-langit menyala terang, hanya menyoroti karpet merah yang memanjang ke ujung lorong. Tidak ada siapapun. Tidak ada suara. Aku menelan ludah. Menutup pintu lagi dan terkekeh kecil, mencoba menertawakan diriku sendiri. Mungkin lantai kayunya berderik karena AC, atau mungkin ada tamu lewat tapi aku nggak sempat lihat. Aku kembali ke kasur.
Kali ini, aku paksa mataku terpejam. Tapi semakin kupaksa tidur, semakin terasa ada yang aneh. Seperti sunyi yang terlalu sunyi. Biasanya di hotel, walaupun tengah malam, masih ada sedikit suara. TV dari kamar lain, orang batuk, atau lift berbunyi. Tapi di sini, benar-benar hening. Hanya suara hujan di luar. Dan di tengah keheningan itu, aku mendengar sesuatu lagi. Samar, sangat pelan. Seperti ada seseorang menyebut namaku. Aku tertegun. Kupikir aku salah dengar. Tapi setelah kupasang telinga baik-baik, aku makin yakin. Suaranya dari arah koridor. Lembut, seolah-olah seseorang berdiri tepat di luar pintu. Memanggil pelan. Rizal, aku langsung membeku. Mataku melebar, nafas tercekat. Aku yakin, aku tidak pernah menyebutkan nama kepada siapapun di hotel ini. Bahkan waktu check-in, resepsionis hanya menanyakan apakah aku mau kamar kosong, lalu langsung memberi kunci. Aku nggak bilang nama sama sekali. Jangan mikir macem-macem, Zal. Kamu capek, kamu ngantuk. Mungkin cuma kebetulan. Aku mencoba menenangkan diri sendiri. Aku tarik selimut sampai menutupi wajah, memejamkan mata rapat-rapat. Tapi semakin kupaksa tidur, tubuhku justru makin gelisah. Ada rasa nggak nyaman, seperti ada yang memperhatikan. Akhirnya aku tertidur juga, entah jam berapa. Pagi harinya sinar matahari menembus tirai tipis kamar. Aku bangun dengan kepala agak berat. Mungkin karena tidur nggak nyenyak. Aku coba menenangkan diri. Ya udahlah, mungkin semalam cuma perasaan doang. Aku turun ke lantai bawah untuk cari sarapan. Di papan petunjuk arah tertulis ada restoran di dekat lobi. Aku jalan pelan ke arah sana. Ruangannya cukup besar. Meja dan kursi tersusun rapi, taplak putih, kursi kayu dengan bantalan krem. Tapi yang bikin aku heran, tidak ada makanan sama sekali. Tidak ada pramusaji, tidak ada tamu sarapan, meja buffet kosong. Hanya ada piring bersih yang ditumpuk rapi. Aku duduk sebentar di salah satu kursi, menunggu. Mungkin pegawainya belum siap. 5 menit, 10 menit, tetap sepi. Akhirnya aku bangkit lagi, kembali ke lobi. Resepsionis ada di sana, masih orang yang sama. Aku tanya, "Mas, sarapan jam berapa biasanya?" Dia menoleh sebentar, tersenyum tipis, lalu menjawab datar. "Sudah disiapkan, tak? Silahkan ke restoran." Aku bingung. Aku tadi baru saja ke sana, jelas-jelas kosong. Tapi resepsionis itu balik menunduk lagi, sibuk dengan komputernya, seolah pembicaraan kami sudah selesai. Aku hanya bisa mengangguk pelan, lalu kembali ke kamar. Di jalan, aku berpapasan dengan lorong panjang menuju kamar lain. Anehnya, aku tidak pernah melihat ada orang keluar masuk. Hotel sebesar ini, masa cuma aku doang tamunya? Sampai siang itu, aku lebih banyak diam di kamar. Buka laptop sebentar untuk kerjaan, tapi rasa nggak nyaman semalam terus terbayang. Suara langkah itu, suara orang memanggil namaku, dan restoran kosong yang katanya sudah disiapkan. Aku mulai merasa ada yang tidak beres di hotel ini. Tapi aku masih belum punya alasan kuat untuk pergi. Lagi pula aku butuh istirahat. Malam ini, aku memutuskan untuk tetap tinggal 1 malam lagi. Meskipun jauh di dalam hati, ada rasa was-was yang makin lama makin sulit kupendam. Siang itu, sebenarnya aku pengen keluar sebentar buat cari makan di luar. Tapi karena hujan deras, aku urungkan niat. Jadi aku lebih banyak di kamar. Kadang cuma duduk di meja kerja, buka laptop, ngerjain sedikit laporan, sambil sesekali ngelirik jendela. Dari jendela, aku bisa melihat jalan kecil di depan hotel. Sesekali ada motor lewat, tapi nggak rame. Hal aneh pertama yang aku rasakan hari itu, setiap kali aku menatap jendela lama-lama, aku selalu merasa
seperti ada yang berdiri di luar menatap balik dari arah jalan. Bayangan samar, seperti sosok yang berhenti di bawah pohon menghadap ke arah hotel, tapi tiap aku fokus, bayangan itu hilang. Aku capek kali ya. Halu sendiri, gumamku. Menjelang sore, hujan reda. Aku akhirnya memutuskan turun ke lobi, sekedar cari udara segar. Lobi hotel itu tetap bersih dan rapi, tapi ada satu hal yang membuat aku makin heran. Sunyi sekali. Biasanya hotel sebesar ini, ada tamu yang lalu lalang, suara orang check-in atau check-out, telepon resepsionis berdering. Tapi di sini, sepi. Resepsionis tetap duduk di kursinya, menunduk ke arah layar komputer. Dari tadi, aku perhatikan gerakannya sangat minim. Sesekali mengetik, lalu diam lagi. Aku sempat berpikir buat nanya lagi soal restoran atau ketersediaan makanan, tapi entah kenapa rasanya nggak enak. Senyumnya kemarin masih terbayang, senyum tipis yang terasa hambar. Akhirnya aku jalan ke arah koridor menuju bagian belakang hotel. Aku penasaran mungkin ada kafe atau ruang lain. Lorong itu panjang sekali, lampunya redup, cat dinding putihnya agak menguning. Semakin aku berjalan, semakin terasa dingin. Aku menemukan satu ruangan besar, pintunya setengah terbuka. Aku intip pelan. Ternyata itu semacam ruang pertemuan atau ballroom kecil. Kursinya ditata berjajar, ada panggung kecil di depan. Anehnya, semua kursi dipenuhi debu tipis, seperti tidak pernah dipakai bertahun-tahun. Aku melangkah masuk beberapa langkah, menelusuri ruangan itu. Suasana benar-benar sepi. Aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri. Sampai tiba-tiba, aku mendengar suara kursi digeser pelan. Grrrr. Aku langsung menoleh ke arah suara itu. Di ujung ruangan, salah satu kursi bergerak sedikit, seolah-olah ada seseorang yang baru saja bangun dari duduknya. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Bulu kudutku meremang. Aku mundur pelan, lalu keluar dari ruangan itu. Nafasku agak berburuh. Apa jangan-jangan aku beneran kecapean? Sampai halu gini. Aku buru-buru balik ke kamar. Malam itu, gangguan semakin terasa nyata. Sekitar jam 10, aku mencoba tidur lebih awal. Baru beberapa menit memejamkan mata, aku dikejutkan oleh suara ketukan pintu lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Aku sadar 3 jantung berdegap kencang. Aku berani-berani bertanya. Siapa? Mas? Tidak ada jawaban. Aku bangkit, mendekati pintu, mengintip lewat lubang intip. Kosong. Koridor terlihat biasa saja. Aku mundur pelan, tapi belum sempat rebahan lagi, terdengar suara pintu kamar sebelah terbuka. Aku jelas mendengar bunyi engsel pintu berderit, lalu suara langkah masuk. Aku merasa lega, akhirnya ada tamu lain. Mungkin ketukan tadi memang tamu sebelah yang salah kamar. Tapi anehnya, beberapa menit kemudian, aku mendengar suara lain. Suara orang menangis pelan. Tangisan lirih terdengar jelas dari arah kamar sebelah. Aku terdiam. Awalnya aku kasihan. Tapi lama-lama tangisan itu semakin keras, berubah menjadi seperti jeritan tertahan. Aku bangkit, menempelkan telinga ke dinding. Suaranya semakin jelas, seakan ada perempuan yang sedang kesakitan. Aku hampir saja keluar untuk mengetuk pintu sebelah, tapi sesuatu membuat aku ragu. Aku berdiri lama di depan pintu kamarku, tangan digagang, tapi langkahku berat. Ada rasa takut yang gak bisa dijelaskan. Akhirnya, aku kembali ke ranjang, mencoba menutup telinga dengan bantal. Tangisan itu terus terdengar sampai aku entah kapan akhirnya tertidur. Pagi berikutnya, aku langsung ingin memastikan. Aku keluar kamar, berjalan ke kamar sebelah. Nomornya 208. Aku coba mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Aku coba lagi. Tetap sepi.
Aku jongkok mengintip lewat celah pintu bagian bawah. Kosong. Tidak ada cahaya, tidak ada tanda-tanda ada orang. Aku melirik ke arah ujung lorong. Di sana resepsionis sedang berdiri, entah sejak kapan. Jaraknya cukup jauh, tapi aku jelas melihat dia sedang menatapku. Berdiri kaku, tidak bergerak. Aku buru-buru kembali ke kamar. Rasanya semakin jelas. Ada yang tidak beres di hotel ini. Tapi saat aku memberanikan diri mengintip lagi dari jendela kamar, aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Di restoran bawah, aku melihat banyak orang sedang duduk di kursi-kursi. Dari atas, mereka terlihat memakai pakaian rapi, seperti tamu sarapan normal. Tapi yang aneh, mereka semua diam membisu. Tidak ada gerakan sedikit pun, seperti patung yang dipajang. Aku berkedip, dan dalam sekejap, kursi-kursi itu kosong kembali. Aku tertegun, nafasku tercekat. Ya Tuhan, sebenarnya hotel apa ini? Hari itu aku benar-benar gak bisa tenang. Setelah kejadian kursi yang bergeser sendiri, tangisan dari kamar sebelah, sampai restoran yang sempat terlihat penuh, lalu kosong lagi. Pikiranku kacau. Aku berulang kali mempertimbangkan untuk keluar hotel dan cari penginapan lain, walaupun jauh atau seadanya. Tapi sore itu hujan deras lagi. Jalanan sepi, udara dingin, badan pun masih lelah. Aku akhirnya meyakinkan diri. Ya sudah, semalam aja lagi di sini. Besok pagi aku cabut. Aku berusaha sibuk dengan laptop, menonton video, bahkan mendengarkan musik agar pikiranku teralihkan. Tapi perasaan diawasi itu selalu ada. Kadang aku merasa dari balik kaca jendela ada yang memperhatikan. Kadang aku merasa dari lemari besar di pojokan kamar ada sesuatu yang bersembunyi. Menjelang malam aku coba tidur lebih awal. Jam menunjukkan hampir 11 malam. Hujan deras di luar menambah suasana makin mencekam. Aku tarik selimut, mencoba memejamkan mata. Baru beberapa menit, aku mendengar suara itu lagi. Ketukan pintu, tapi kali ini lebih cepat. Berirama. Tok, 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 tok. Aku duduk tegak, jantung berdegup kencang. Aku berteriak, "Siapa?" Hening. Tidak ada jawaban. Aku meraih keberanian, melangkah ke pintu, dan mengintip lewat lubang kecil. Kosong. Hanya lorong sepi yang diterangi lampu redup. Aku mundur, menutup pintu rapat-rapat. Tapi belum sempat kembali ke ranjang, aku mendengar suara orang berlarian di lorong. Duk, 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 duk. Seperti ada banyak anak kecil berlari. Suaranya makin kencang, bolak-balik, berputar. Aku tempelkan telinga ke pintu dan jelas terdengar suara tawa anak-anak. Riang, tapi ada nada aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Aku buru-buru menjauh dari pintu. Tiba-tiba, TV di kamarku menyala sendiri. Layarnya penuh semut, suara berisik memekakkan telinga. Aku panik, menekan remote berkali-kali, tapi tidak bisa mati. Dan lalu, di tengah layar bersemut itu, muncul bayangan samar. Seperti siluet orang sedang berdiri. Semakin lama, semakin jelas. Sosok tinggi, kurus, wajahnya buram. Sosok itu bergerak dan seolah menatap langsung ke arahku dari balik layar. Aku langsung mencabut kabel TV dari stop kontak. Layar mati seketika. Tapi setelah itu, kamar jadi hening lagi. Hening yang membuat jantungku makin berdebar. Aku kembali ke ranjang, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba terdengar suara lain. Suara bisikan. Dari arah kamar mandi. Aku menoleh pelan. Pintu kamar mandi sedikit terbuka. Gelap di dalamnya. Dari sana terdengar bisikan samar. Seolah ada banyak orang berdesis bersamaan. Aku mendekat pelan. Jantung serasa mau pecah. Dengan tangan gemetar, aku dorong pintu kamar mandi lebih lebar. Kosong. Lampu menyala normal. Hanya wastafel, cermin, dan shower. Tidak ada siapapun. Tapi ketika aku menatap cermin, aku melihat sesuatu. Ada bayangan lain di belakangku. Samar,
tinggi besar, tubuhnya hitam pekat, matanya menyala merah. Aku noleh cepat, kosong, tidak ada siapapun. Aku balik menatap cermin lagi, bayangan itu sudah hilang. Aku hampir pingsan saking takutnya, napasku terengah. Aku kembali ke kamar, duduk di lantai sambil memeluk lutut. Ini apaan sih? Sebenarnya hotel apa ini? Jam sudah menunjukkan pukul 3 lewat. Aku tahu aku harus bertahan sampai pagi. Tapi rasa penasaran mendorongku untuk mencari tahu. Aku mulai mengingat kejadian-kejadian aneh sejak pertama datang. Resepsionis yang terlalu kaku, tamu-tamu yang muncul lalu hilang, restoran yang mendadak kosong, lorong yang tidak berujung. Ada sesuatu yang tidak masuk akal di hotel ini. Aku memberanikan diri membuka lemari di pojokan kamar. Lemari yang sejak malam pertama selalu membuatku merinding. Perlahan aku tarik pintunya. Di dalamnya bukan hanya gantungan baju kosong. Ada tumpukan kertas lusuh dan kunci-kunci kamar berkarat. Beberapa kertas tampak seperti artikel koran lama. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat salah satunya. Tulisan judulnya langsung membuat darahku berdesir. Kebakaran hotel di lereng bukit. Puluhan tewas terjebak. Identitas bangunan hilang dari peta. Aku terdiam. Napasku tercekat. Kalau begitu, hotel tempatku menginap ini? Seketika udara kamar terasa semakin dingin. Lampu berkelip dan perlahan aku mendengar suara-suara. Bukan lagi samar, tapi jelas. Tangisan, jeritan, panggilan minta tolong. Aku merasakan ruangan berubah. Dinding kamar seolah menghitam. Cat-catnya terkelupas, bau asap menyengat tercium. Aku menoleh ke bantal. Sprei putih itu kini hangus, terbakar sebagian. Lemari gosong, dinding penuh jelajah. Aku benar-benar melihat kamar ini seperti kondisi bekas terbakar. Aku langsung jatuh duduk gemetar hebat. Tiba-tiba, suara ketukan pintu kembali terdengar. Kali ini keras, berulang-ulang. Duk, 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 duk. Aku tidak mau buka. Aku hanya menutup telinga. Tapi pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dan di sana berdiri para tamu hotel. Tubuh mereka gosong, pakaian terbakar, wajah melepuh. Mereka menatapku dengan mata kosong. Sebagian berteriak seolah masih meminta pertolongan. Aku mundur sampai menabrak dinding. Dari celah mereka, sosok resepsionis itu muncul. Wajahnya kini benar-benar hancur. Senyumnya melebar tidak wajar. Dengan suara serak ia berkata, "Selamat datang di hotel kami. Kau tamu berikutnya." Aku menjerit, lalu mencoba kabur melewati kerumunan itu. Aku berlari ke lorong, walau di sekelilingku bayangan-bayangan tamu terus bermunculan. Tangisan anak-anak, tawa menyeramkan, jeritan orang terbakar memenuhi udara. Aku berlari tanpa arah hingga akhirnya melihat sebuah pintu besar di ujung lorong. Berbeda dari pintu kamar lain, pintu itu hitam pekat, seperti gerbang. Dengan nekat, aku menubruknya. Pintu terbuka dan aku langsung jatuh ke tanah keras. Aku tersadar di jalan beraspal, dingin, basah oleh embun dini hari. Aku bangkit pelan, menoleh ke belakang. Yang kulihat hanyalah lahan kosong penuh ilalang. Tidak ada bangunan, tidak ada hotel, hanya puing gosong yang sudah lama terbengkalai. Aku terengah, kepalaku berputar. Barusan aku menginap di gedung yang bahkan sudah tidak ada. Aku menyadari sesuatu. Mungkin hotel itu hanya muncul untuk menjerat orang-orang yang tersesat, menarik tamu baru agar bergabung dengan mereka yang terjebak selamanya di dalamnya. Dan malam itu, entah kenapa, aku masih diperbolehkan pergi. Pagi menjelang,
Akhirnya aku kembali ke jalan raya dan menumpang mobil yang lewat. Aku tidak pernah berani kembali ke daerah itu lagi. Sampai hari ini, aku tidak pernah tahu kenapa aku bisa keluar. Apakah karena aku melawan atau hanya karena mereka belum menginginkanku? Yang jelas, aku selalu bertanya-tanya, kalau aku masih menyimpan kunci kamar 209 yang entah bagaimana ada di tasku saat pulang, apakah itu artinya suatu hari nanti aku harus kembali? Gimana sobat lemari tua? Coba kalian komen di bawah apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau takut? Dan sekian cerita untuk kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya bersama saya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.